Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Rahma Fitria dengan C1F018041 dengan dosen pengampu Bapak Whitney RK Putra SE MSI. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai akad ijarah. Nah, pada video saya kali ini terdapat 5 poin pembahasan yang akan saya jelaskan mengenai akad ijarah. Yang pertama yaitu, apa itu akad ijarah sendiri? Menurut Syed Sabiq dalam fikih sunnah, al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadu, yaitu ganti atau kompensasi. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atau ownership atas barang itu sendiri. Nah, transaksi ijarah tersebut didasarkan pada adanya perpindahan manfaat. Poin kedua yaitu mengenai jenis akad ijarah. Terdapat 2 jenis. Yang pertama, berdasarkan objek yang disewakan. Berdasarkan objek yang disewakan, ijarah dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama, manfaat atas aset yang tidak bergerak seperti rumah atau aset bergerak seperti mobil, motor, pakaian, dan sebagainya. Yang kedua, manfaat atas jasa berasal dari hasil karya atau dari pekerjaan seseorang. Poin kedua dari jenis akad ijarah yaitu yang berasal dari PSAK 107. 1. Ijarah merupakan sewa menyewa objek ijarah tanpa perpindahan risiko dan manfaat yang terkait kepemilikan aset tersebut terkait dengan atau tanpa wa'ad atau perpindahan kepemilikan dari pemilik atau mu'jir kepada penyewa mustakjir pada saat tertentu. Kedua, ijarah muntahiyah bit tamlik adalah ijarah dengan wa'ad perpindahan kepemilikan aset yang dijarahkan pada aset tertentu. Yang ketiga, jual dan ijarah adalah transaksi menjual objek ijarah kepada pihak lain dan kemudian menyewa kembali objek ijarah tersebut yang telah dijual tersebut. Poin keempat yaitu mengenai dasar hukum akad ijarah. Terdapat 2 dasar hukumnya yaitu menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Pada Al-Quran terdapat pada surat Az-Zukhruf ayat 32, Al-Baqarah ayat 233 dan Al-Qasas ayat 26. Nah, menurut As-Sunnah sendiri dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berikanlah upah pekerjaan tersebut sebelum keringatnya kering. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, ada 3 golongan yang pada hari kiamat telah akan menjadi musuh mereka. Pertama, seorang laki-laki yang mengucapkan sumpah karena aku, kemudian ia curang. Kedua, seorang laki-laki yang menjual seorang merdeka lalu dimakan harganya. Dan ketiga yaitu seorang laki-laki yang mempekerjakan seorang buruh lalu sang buruh mengerjakan tugas dengan sempurna namun ia tidak memberinya upah. Hasan Irwaul Ghalil nomor 1482 dan Fathul Bari 417 nomor 2227. Poin yang kelima yaitu perlakuan akuntansi PSAK 107. Di sini terdapat 2 pembagian. Yang bagian pertama yaitu akuntansi untuk pemberi sewa yaitu mu'jir. Terdapat 7 poin yaitu biaya perolehan, penyusutan pendapatan sewa, biaya perbaikan objek ijarah, perpindahan kepemilikan objek ijarah, penyajian, dan pengungkapan. Dan pada akuntansi untuk penyewa atau mustakjir terdapat 5 poin yaitu poin beban sewa, biaya pemilihan objek ijarah, perpindahan kepemilikan, dan poin keempat, jika suatu entitas atau penyewa menyewakan kembali aset ijarah lebih lanjut pada pihak lain atas aset yang sebelumnya disewa, maka ia harus menetapkan perlakuan akuntansi untuk pemilik dan akuntansi penyewa dalam PSAK ini. Yang kelima yaitu pengungkapan.
Nah, contoh kasusnya dapat kita lihat pada slide ini, yaitu dalam perbankan syariah. Salah satu contoh transaksi ijarah bisa dilihat dalam pinjaman multigunanya. Contohnya seperti seseorang yang menjaminkan sepeda motornya ke bank untuk mendapatkan pinjaman. Nah, maka hak guna sepeda motor tersebut berpindah ke pihak bank, namun tidak atas kepemilikannya. Setelah nasabah melunaskan pinjamannya, maka hak guna sepeda motor tersebut kembali ke nasabah tersebut. Baiklah, terima kasih telah menonton video saya kali ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.